Apa itu JDM? Japanese Domestic Market atau disingkat JDM mengacu pada mobil yang diproduksi oleh perusahaan Jepang yang secara khusus dipasarkan di dalam negeri alias domestik. JDM adalah istilah yang diciptakan oleh pemerhati otomotif Amerika karena terdapat perbedaan spesifikasi dengan USDM atau United States Domestic Market. Konsep awal dibalik gaya hidup JDM ini cukup sederhana, yakni memiliki mobil sport asli buatan Jepang dan impor ke Amerika Serikat. Apakah semua mobil Jepang termasuk JDM? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua mobil Jepang termasuk JDM. Ada miskonsepsi yang populer bahwa JDM hanya mengacu pada mobil produksi Jepang. Hanya produksi di Jepang, lantas tidak menjadikannya sebagai mobil JDM. Contohnya, seperti Toyota Supra di Amerika Serikat dengan setir kiri dan sejumlah perubahan spesifikasi untuk mematuhi peraturan hukum di Amerika. Berarti, mobil ini merupakan buatan Jepang yang dirancang untuk dijual di pasar Amerika Serikat. Juga sering disebut sebagai USDM dan tidak termasuk JDM. Toyota Supra untuk pasar domestik Jepang atau versi JDM memiliki perbedaan lebih dari sekedar setir kiri atau kanan. Meskipun tidak dapat ditelusuri secara spesifik kapan budaya JDM lahir, namun selama tahun 1980-an ketika pabrikan Jepang mulai memproduksi mobil sport, sebut saja Toyota AR86, Nissan Skyline GTR, dan sebagainya, saat itulah ketertarikan orang-orang terhadap motor sport mulai menyebar. Dalam dekade yang sama, kelompok-kelompok dan budaya otomotif mulai berkembang di Jepang. Salah satunya adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanjozoku. Kanjozoku adalah sekelompok orang yang balapan secara eksklusif dengan menggunakan Honda Civic. Mereka biasa balapan di jalur lingkar Osaka. Atau lebih spesifiknya adalah Jalan Tol Hashin. Ada juga Yakuza, mafia Jepang yang terkenal, yang mulai memodifikasi kendaraan mereka yaitu Toyota Crown dengan gaya yang sekarang dikenal sebagai VIP style. Ketika tahun 80-an berakhir dan tahun 90-an dimulai, mobil Jepang bekas mulai memasuki pasar Amerika. Mobil sport Jepang ini menawarkan perpaduan yang sempurna. Kendaraan Jepang menawarkan keterjangkauan harga dengan titik harga yang rendah dibanding mobil domestik Amerika, bersamaan dengan statistik performa yang menyamai mobil Eropa. Pengaruh mobil JDM tahun 90-an masih terasa sampai zaman sekarang, dengan banyak mobil pertengahan hingga akhir 90-an bertahan dan bahkan diapresiasi meski sudah tua. Kendaraan seperti Mazda RX-7 dan Toyota Supra menyandang status legendaris di dalam skena JDM. Tokoh-tokoh dalam scene JDM. Yang pertama ada Kazuhiko Smoky Nagata atau bisa dikenal dengan Smoky Nagata, lahir di Hokkaido pada tahun 1964. Ia dikenal sebagai insinyur mobil Jepang, pendiri, dan juga CEO dari Top Secret Company Limited. Yang kedua ada Kei Miura. Kei Miura adalah seorang modifikator berusia 47 tahun yang juga merupakan founder dari TRA Kyoto. Lalu yang ketiga ada Isami Amemiya. Amemiya merupakan modifikator mobil rotary yang sangat legendaris. Amemiya merupakan pionir alias yang pertama kali menjadi modifikator spesialis rotary engine dunia. Lalu yang keempat ada Keiichi Tsuchiya, merupakan pembalap mobil profesional dan dikenal sebagai Drive King. Lalu yang kelima ada Takumi Fujiwara. Takumi Fujiwara merupakan simbol street racing, simbol drifting di dunia maya. Dia merupakan tokoh inisial D yang menjadi hero bagi para enthusiast. Pengaruhnya sangatlah besar, banyak sekali yang tertarik dengan mobil dan drift melalui serial ini. Bahkan tidak sedikit yang berangkat dari street drifting kemudian menjadi atlet drift profesional. Sama halnya mengikuti jejak tokoh idolanya. Lalu yang terakhir ada gaya modifikasi dalam car culture Jepang. Yang pertama ada Kyusa, mobil tua atau mobil klasik Jepang. Modifikasinya ringan tanpa banyak merubah tampilan asli mobil. Kyusa memiliki klub atau kumpulan penggemar yang disebut Kyosakai. Lalu yang kedua ada Zokusha. Zokusha artinya geng mobil atau bisa juga disebut klub mobil. Istilah Zoku ini muncul pada subculture pasca Perang Dunia Kedua atau pada tahun 1950-an. Lalu yang ketiga ada Shakotan, atau dikenal dengan mobil ceper atau short ground clearance car. Mobil yang digunakan tentunya mobil klasik Jepang dengan modifikasi yang minimalis. Lalu yang keempat ada Garuchan atau Grachan berasal dari kata Grand Championship. Untuk modifikasinya sendiri terinspirasi dari kejuaraan mobil Grand Championship tahun 70 hingga 80-an. Karakter mobil ini body kit boxy yang bergaya agresif dengan sayap yang besar. Dan yang terakhir ada Oniken. Oniken atau Demon Saber atau Saber Setan adalah gaya modifikasi Saber negatif yang ekstrem. Gaya modifikasi ini bertujuan untuk visual semata. Oniken umumnya dilakukan pada mobil K-Car atau pada mobil VIP.